Oke, selamat datang di channel YouTube Ruang Para Bintang. Jangan lupa subscribe channelnya, terus persiapkan diri untuk masuk di UGM tahun 2024. Sukses selalu. Oke, kembali lagi di channel YouTube Ruang Para Bintang ya. Nah, kali ini kita lanjut di soal nomor 6 untuk video di part yang kedua matematika dasar untuk persiapan ujian UGM. Nah, jika A, matriks A ya maksudnya ya, dengan elemen 1 X, Y, Z dan K merupakan skalar ya, sehingga A plus K kali A transpose sama dengan minus 1, 5, min 7, min 2, maka X tambah Y tambah Z sama dengan 3, 4, 5, 6, 7. Nah, baik, kita akan coba jawab. Di sini adik-adik bisa lihat kalau kita cerita matriks ya kan. Nah, A plus K dikali A transpose sama dengan minus 1, 5, minus 7, minus 2 gitu kan. Nah, jadi K-nya ini kan katanya skalar gitu ya, berarti sebuah bilangan lah. Nah, di sini A itu adalah 1, kemudian apa? X, kemudian Y, kemudian Z. K kali A transpose. Kalau A transpose kan baris jadi kolom, kolom jadi baris. Berarti ini menjadi 1 Y ya kan? Berarti di sini X Z gitu. Sama dengan min 1, 5, min 7, min 2. Oke. Ini jadinya 1 X Y Z baru plus ini kalikan ke dalam K, ini KY, ini KX, ini KZ sama dengan minus 1, 5, min 7, minus 2. Nah, kalau kita jumlah dengan elemen seletak, berarti 1 plus K, kemudian ini X plus KY, Y plus KX, Z plus KZ gitu. Sama dengan minus 1, 5, min 7, min 2. Maka kita temukan yang pertama untuk nilai K-nya terlebih dahulu dari elemen ini. Baris pertama, kolom pertama. 1 plus K, adik-adik kan di sini tertulis minus 1 ya. Sehingga K-nya minus 1 kurang 1. Berarti K minus 2. Sehingga dari sini kita temukan X-nya juga bisa dapat sekaligus ya kan. Nah, yang satu variabel lah, berarti ini Z dulu ya. Nah, Z plus KZ sama dengan minus 2. Nah, karena K-nya sudah ada berarti Z tambah minus 2 kali Z ya kan, minus 2. Berarti minus Z sama dengan minus 2, berarti Z sama dengan 2. Nah, baru kita hubungkan ke yang ada Z ya kan. Nah, di sini Y tambah KX, sini X tambah KY. Nah, coba kita gunakan metode eliminasi. X tambah KY sama dengan 5. Nah, di situ K-nya kan minus 2 kan. Nah, berarti di sini X kurang 2Y sama dengan 5 persamaan pertama. Kemudian Y plus KX katanya. Y plus KX sama dengan minus 7. Y min 2X sama dengan minus 7 persamaan 2. Nah, X kurang 2Y sama dengan 5. Min 2X plus Y sama dengan min 7. Nah, ini kita coba kali 2. Ini kali 1 ya, hilang X ya. 2X kurang 4Y sama dengan 10. Min 2X plus Y sama dengan min 7. Ini kita jumlahkan aja. X-nya habis. Min 3Y sama dengan 3.
Y-nya min 1, oke? Nah baru kita substitusi kemarin nih. X kurang 2Y kan. X kurang 2Y sama dengan 5. Ini tadi minus 1. X berarti min 2 kali min 1 sama dengan 5. X plus 2 sama dengan 5 berarti X-nya 3. Sehingga dapat berarti X plus Y plus Z. Berarti 3 plus min 1, Z-nya tadi 2. 5 kurang 1 berarti 4. Maka jawabannya adalah bola. Oke, itu dia. Mudah-mudahan bisa dipahami. Next ke nomor 7 ya. Oke, di soal nomor 7 kita lihat. Jika cos alfa katanya, jika cos alfa adalah 1/3, maka sin phi plus alfa tambah sin pi per 2 plus alfa per tangen alfa sama dengan, nah ini akar 2 kurang 4 per 12, akar 2 kurang 4 per 6, akar 2 kurang 4 per 3, akar 2 kurang 4, akar 2. Nah baik, kita coba eksekusi ya kan. Langsung kita gas saja. Cos alfa itu adalah 1/3 gitu kan. Nah langsung adik-adik kita gambarkan segitiga siku-siku gitu. Langsung ke situ aja. Berarti cos alfa ini kan sami gitu ya. Berarti sampingnya 1, miringnya 3. Sehingga cari depan. Depan akar dari miring kuadrat. Berarti 3 kuadrat dikurang 1 kuadrat. Jadi 9 dikurang 1 berarti akar 8. 2 akar 2. Oke. Nah di sini ditanya adalah apa? Pertanyaannya itu sin pi plus alfa tambah sin pi per 2 plus alfa per tangen alfa. Nah dari sini cos alfa sudah, berarti sin alfanya bisa kita cari. Demi. Berarti demi ya kan. 2 akar 2 per 3. Tangen alfa desa kan. Berarti 2 akar 2 per 1. 2 akar 2. Nah berarti kita lihat. Sin pi berarti V itu kan 180. Berarti sama aja gini. Sinus 180 plus alfa tambah sinus 90 plus alfa per tangen alfa. Nah sin 180 plus alfa berada di kuadran ke-3. Ini di kuadran ke-2. Berarti sin 180 plus alfa berarti tetap menjadi sin alfa. Ya kan? Nah kuadran ke-3 nilai sinus negatif. Nah sedangkan ini sin 90 plus alfa berubah menjadi cos alfa. Di kuadran ke-2 nilai sinus positif per tangen alfa. Nah jadi sin alfa tadi berapa? Nah berarti sin alfanya tadi 2 akar 2 per 3. Nah minus ya. Nah kemudian plus cos alfanya adalah 1/3 dibagi dengan tangen alfa 2 akar 2. Jadinya ini berarti kita buat min 2 akar 2 plus 1/3 per 2 akar 2. Maka ini menjadi min 2 akar 2 plus 1 per 6 akar 2. Nah jadi dari sini bisa kita lihat berarti sama aja ini. Kalau kita buatkan jadinya min 2 akar 2 plus 1 kali akar 2 per 12. Atau sama dengan min 2 akar 4 plus akar 2 per 12. Berarti ini bisa kita samakan akar 2 kurang 4 per 12. Jadi jawabannya adalah A. Oke, itu dia untuk soal nomor 7. Kita lanjut di soal nomor 8. Oke, sekarang kita lihat di soal nomor 8 ya. Dari angka 0129 disusun bilangan ratusan sehingga tidak ada angka yang muncul berulang. Peluang bilangan yang terbentuk merupakan kelipatan 5.
Di sini ada 19/81, 17/81, 16/81, 13/81, 11/81. Nah, kita lihat di sini adik-adik, berarti untuk ruang sampelnya, ingat kan peluang suatu kejadian itu apa? NA dibagi dengan NS. Nah, jadi ruang sampelnya kita cari dulu. Katanya kan bilangan ratusan. Berarti bilangan ratusan otomatis dia kita buat 3 kotak, ya kan? Nah, berarti katanya kalau bilangannya tidak ada angka muncul berulang, ya kan? Berarti jelas di situ di sini berarti kelipatan 5, ya kan? Kelipatan 5. Nah, jadi kalau kita lihat kan dari mulai 0 sampai dengan 9 itu berarti ada 10 bilangan ya. Nah, jadi di bilangan pertama kan berarti ada 9 angka. Kenapa 9 angka? Karena bilangan 0 itu angka 0 nggak boleh di depan. Berarti ada 9 angka. Kemudian di kotak kedua itu kan berarti bisa 0. Berarti masih 9 angka juga kan. Nah, tapi di kotak yang ketiga itu tinggal 8. Kenapa? Tidak boleh berulang. Jadi ruang sampelnya itu langsung kita buat 9 kali 9 kali 8 seperti itu. Nah, kemudian untuk kejadiannya ada 2. Yang pertama satuannya 5 dan satuannya 0. Karena kelipatan 5. Jadi kalau misalnya kita lihat untuk satuan 5, berarti di sini di belakang ini kan berarti satu angka bisa nih. Contoh lah, berarti angka 5 udah pasti di sini kan. Berarti di sini tinggal 8 angka karena tadi angka 5 sudah digunakan. Baru kemudian kan 0 nggak bisa. Nah, baru kalau kita gunakan angka 1, berarti di sini tinggal 8 angka juga. Berarti sekitar 8 kali 8 kali 1, berarti sekitar 64. Nah, kemudian untuk satuan 0, maka kita gunakan konsepnya berarti di sini angkanya 0, gitu kan? Kalau angkanya 0, berarti di sini tinggal 9 angka, gitu kan? Karena di angka pertama berarti tinggal bukan 9 ya, tapi 8 ya, 8 sorry, 8. Nah, berarti di sini 9 ya kan? Berarti ini 1 tadi. Berarti 8 kali 9 kali 1 berarti 72. Jadi peluangnya berarti, nah jadi PA itu adalah NA dibagi dengan NS ya kan. 64 tambah 72 ya. 64 tambah 72 per 9 kali 9 kali 8. Nah, ini kita buat aja gini karena kan jumlahnya agak sulit kan, berarti 8 kali 8, 9 kali 8 per 9 kali 9 kali 8. 8-nya coret aja ini. 8 tambah 9 per 81. 17 per 81. Jadi jawabannya bola. Oke, next soal berikutnya. Oke, soal nomor 9 kita lihat diberikan bilangan positif M dan N. Jika MX plus NY sama dengan 1, maka nilai maksimum XY adalah 1/4 MN, 1/2 MN, 1/MN, 2/MN, 4/MN. Nah, baik, kita akan coba jawab. Nah, di sini kita lihat kan MX plus NY sama dengan 1. Berarti MX itu adalah 1 kurang NY. X itu adalah 1 kurang NY dibagi dengan M. Nah, katanya nilai maksimum XY. Kita misalkan aja P adalah X kali Y.
Jadi kita substitusi lah ini kemari supaya dia jadi satu variabel, sehingga ini menjadi 1 kurang NY per M dikalikan dengan Y, sehingga diperoleh Y kurang NY kuadrat per M, gitu kan. Nah, berarti kita buatlah ini menjadi 1 per M Y kurang N per M Y. Jadi M-nya itu kan konstanta kuadrat. Nah, itulah L. Jadi maksimum berarti syaratnya apa? L aksen 0. Jadi kita turunkan terhadap Y lah ya. Jadinya berarti 1 per M dikurang 2N per M. Y sama dengan 0. Sehingga 1 per M sama dengan 2N per M sama dengan, ini jadinya Y ya. Jadi dari sini kita peroleh M-nya bisa kita coret, jadinya Y sama dengan 1 per 2N ya. Y sama dengan 1 per 2N. Nah, itu yang kita peroleh. Kemudian berikutnya masukkan aja ke luas tadi. Luas tadi kan ini 1 per M Y kurang N per M Y kuadrat. Jadinya 1 per M kali 1 per 2N. N per M kali 1 per 2N pangkat 2. Jadinya kan 1 per 2MN dikurang N per M kali 1 per 4N kuadrat. Jadi 1 per 2MN dikurang ini mati 1, tinggal 1. Jadi 1 per 4MN. Gitu kan. Nah, jadi ini KPK-nya berarti 4MN. Bagi 2 berarti dapat 2. Kurangi 1. Jadi 1 per 4MN. Maka jawabannya adalah option A. Oke, itu dia untuk soal yang nomor 9. Kita lanjut soal berikutnya ya. Oke, sekarang kita lanjut di soal nomor 10. Jika 9 log X kurang 1 kuadrat dikurang 9 log X kurang 1 kuadrat sama dengan A katanya, mempunyai tepat satu penyelesaian yaitu X sama dengan B, maka A plus B. Sini ada 1/3, 1, 3, 9, 2, 7. Nah, berarti kan di sini mempunyai tepat 1 katanya. Berarti kalau kita jawab itu ujungnya nanti dia masuk ke diskriminannya bernilai 0. Ya kan? Diskriminan itu kan B kuadrat kurang 4AC. Karena dia tepat 1 penyelesaian. Nah, di sini kita lihat soalnya adalah 9 log X kurang 1 ini dipangkat 2 kurang 9 log X kurang 1 pangkat 2 sama dengan A. Ini kalau kita perhatikan sama aja gini. 9 log X kurang 1 pangkat 2 kurang 2 kali 9 log X kurang 1. Sesuai dengan sifat logaritma. Jadi kalau kita misalkan di sini 9 log X kurang 1 ini 9 log X kurang 1 sama dengan M, sehingga ini jadinya kan M kuadrat dikurang 2M kurang A sama dengan 0 gitu. Nah, karena dikatakan dia tepat 1, boleh kita buat jadi gini lah. Jadi di sini A-nya berarti A-nya 1, B-nya min 2, C-nya min A. Diskriminan kan sama dengan 0, B kuadrat berarti min 2 kuadrat dikurang 4A. A-nya tadi 1, sedangkan C-nya adalah min A. Jadi 4 dikurang plus 4A sama dengan 0. Berarti 4A sama dengan min 4. A-nya min 1. Nah, jadi A-nya min 1. Jadi dapat dia untuk nilai A, ya kan? Baru kemudian dari sini kita coba lihat, berarti di sini kan jadinya gini. M kuadrat dikurang 2M jadi ditambah 1 sama dengan 0. Berarti kan jadinya apa?
M kurang 1 kuadrat sama dengan 0. Ya kan? Berarti M-nya bernilai 1. Sehingga tadi kan 9 log X kurang 1 itu adalah M ya. 9 log X kurang 1 berarti sama dengan 1. Nah, sesuai dengan sifat hubungan eksponen dengan logaritma, maka X kurang 1 itu adalah 9 pangkat 1. Di 9 jadinya X-nya 10 gitu. Berarti dari sini yang ditanyakan apa? Nilai dari A tambah B. Ya, berarti A-nya tadi sekitar minus 1, sedangkan ini 10 ini nilai B kan. Jadi A plus B minus 1 plus 10 jadinya 9. Jadi jawabannya adalah option D. Oke, itu dia untuk soal nomor 10. Mudah-mudahan bisa. Di part yang kedua ini mudah-mudahan bermanfaat ya. Terima kasih, semangat, semoga bisa lulus.